Makan mau konsul dulu teh. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, mau konsultasi. Sama saya juga mau konsultasi. Dengan Ibu siapa? Ibu Rasmi, Teh. Iya. Keluhannya apa Bu? Hanya sering pusing, jantungnya tuh berdebar-debar terus, Teh. Terus umur Ibu berapa sekarang? 31. Saya mau ditanya. Bentar ya Bu. Alamatnya dari mana Bu? Dari Cigaung. Kalau Ibu dengan siapa? Nastem. Nastem. Dari mana Ibu? Dari Kanjuruhan. Kanjuruhan. Keluhannya apa? Saya juga sama kayak Ibu sebelah. Oh, jantungnya berdebar, terus badan juga lemes jadinya. Umur Ibu berapa? Aku udah 45 tahun. Berumur ya Bu? Iya, makanya Ibu yang 95. Ya udah, sekarang Ibu bisa tunggu bidan ya. Silakan duduk di sebelah sana dulu ya Bu, nanti kita panggil. Iya, terima kasih ya Bu. Udah lah. Udah lah, aku tahu kalau ke dokter tuh takut disuruh, tapi lebih ke bidan aja. Apa dari aku, dia juga pasti dia bakal bantu. Terus? Iya Ibu, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya kemarin tuh ngerasa sering ngantuk, terus kencing terus sama Siapa namanya? Lia. Sering ngantuk. Umurnya berapa Nek? Umurnya sebelumnya kan pernah konsul kemana aja? soalnya aku takut kalau bisa ke dokter. Oh berarti belum pernah mengonsumsi obat-obatan? Gak ada lagi keluhannya? Oke baik, ditunggu aja ya Neng tuh di sana. Tunggu aja dulu nanti kita panggil. Terima kasih. Kapan aja? Yuk. Ibu ini, jadi tadi itu ada yang ngumpul buat ketemu ibu. Oh ya, namanya siapa? Ada 3 orang Bu, ada Bu Rasmi, Bu Nasden sama Neng Lia. Saya datang dulu ya. Nanti dipanggilin kalau saya udah datangnya ya ibu datangnya. Udah, silakan dulu dipanggil aja langsung. Siapa dulu ya? Bu Rasmi. Oke, Bu Rasmi, Bu Nasden boleh masuk. Ketemu, Teh. Gimana nih? Ada keluhan apa? Sama, kita tuh juga pusing. Nah, ibu ini kan tadi tuh udah saya cek ya tekanan darahnya. Nah, tekanan darah ibu itu di atas batas normal. Kan normalnya itu 120/80 ya Bu ya. Nah, ibu itu ada di 160. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Nastem. Iya, Ibu Nastem itu kan di 170/90 ya Bu ya, ini ya lumayan. Nah, kan tinggi banget nih. Nah, terus kan tadi Ibu Rasmi ya, Ibu Rasmi itu di 180 Bu, ini yang lebih tinggi dari Ibu Nastem tadi ya. Tuh Ibu Rasmi itu kan tadi di 180 lebih tinggi dari Ibu Nastem ya. Nah, nama lain dari tekanan darah ibu itu
iya sering. Itu faktor-faktornya juga bisa tuh dari gadang, makan makanan yang manis, sering mengkonsumsi kopi gitu. Ibu-ibu suka ya? Suka minum kopi? Iya, soalnya kan saya jualan. Jadi biar ringan. Oh, gitu ya Bu ya. Ya udah Bu, sekarang cegah cegah hipertensi ya Bu ya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin yang banyak. Saudara itu kayak sayuran, buah-buahan ya. Ibu suka nggak buah-buahan? Ya, suka ya. Sedikit sih. Jarang makannya. Buat udah. Emang jarang masak sayur gitu ya ibu? Nggak punya duit. Iya. Tempe tahu, terus udah Mulai sekarang nih ya ibu-ibu jangan suka minum kopi, kopinya dikurangi ya. Makan makanan buah dan sayur ya ibu-ibu teh. Nah, terus tuh jangan begadang, terus tuh sering olahraga, lari pagi kemana, ke alun-alun ya atau kemana, ibu-ibu harus banyak gerak ya. Terus tuh jangan capek-capek juga tuh Bu. Nah, oke? Iya Ibu. Siap. Nah, berarti nanti selanjutnya kalau misalkan mau konsul ke dokter boleh mangga silakan. Nanti biasanya dokter meresepin obatnya ya. Baik, di sini Mas sekarang saya cuma ngasih aja ya Bu ya. Tapi sekarang udah tahu kan apa itu hipertensi, terus tekanan darah tinggi itu kenapa bisa muncul, faktor-faktornya apa aja gitu kan. Tadi sampai itu Bu, yang tinggi itu berapa Bu? Yang paling tinggi lupa saya. 180, ya ibu kan 180 pas 90 ya. Nah kalau ibu ini di bawahnya ibu ini ya Maya. Berarti saya kalau mau ngambil obatnya ke dokter ya, Bu? Iya. Nggak bisa kayak gini, Bu? Iya nggak bisa kalau saya cuma ngasih penyuluhan aja, edukasi tentang hipertensi ya. Karena yang ngasih obat kan dok, paling konsul lagi ke dokter ya. Sama Bu. Ya udah. Baik ya Bu. Sama-sama. Sehat-sehat ya ibu. Iya. Untuk Neng Lia, silakan masuk. Boleh. Silakan. Gimana ini mau ada konsul apa? Ini juga saya mau yang sebelumnya ada keluhan apa? Maksudnya yang dirasainnya itu apa? Kenapa bisa tiba-tiba mau cek gula darah? Jadi ini Bu kan saya itu belakangan ini suka sering haus gitu, terus kayak sering bolak-balik kamar mandi gitu. Terus kayak kalau misalnya habis makan tuh pengennya langsung tiduran gitu Bu. Jadi sekarang mau dicek dulu gula darahnya bisa dengan cek tadi kan tekanan darahnya normal ya. Terus sekarang mau dicek dulu gula darahnya ada ya. Oke Neng, tadi kan udah dicek ya glucose-nya. Nah tadi tuh ini hasilnya tuh agak tinggi ya, padahal ini kan masih muda ya. Masih tahun ya. Ini udah 160 kan miligram ya. Nah normal itu 40 sekitaran 140. Beda lagi nanti kalau Neng habis puasa itu beda pasti hasilnya. Nah, terus Neng tuh sering ngerasa kayak bosan gitu nggak sih nih kayak badan tuh udah sering makan tapi dia kayak ngerasa nggak gemuk-gemuk gitu. Iya sih, Iya. belakangan ini BB-nya terakhir berapa? Iya terakhir 5. kami 5. Oh gitu ya. Berarti nanti dicek juga MT-nya ya. Nanti saya kasih edukasi dulu ya terkait BBS-nya ya. Nah ini temennya kasih tahu juga ya. Sering-sering cek ingetin jangan suka makan yang manis-manis juga karena gula darahnya tinggi banget ini BBS-nya. Iya tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan kan kurang baik juga kan ya nanti bisa pemicunya diabetes mellitus nanti. Tahu kan diabetes mellitus apa itu? DM penyakit DM udah pernah dengar nggak kayak orang yang penyakit DM diabetes mellitus? Nah Cuma lu saya nggak tahu apa itu kan dengar doang. oh jadi gini, jadi DM itu tuh diabetes mellitus itu penyakit gula nih.
gampangnya deh penyakit gula gitu. Nah, tahu nggak penyakit gula? Jadi ya dia sering minum makanan yang manis, makan makanan yang manis, pola hidupnya tuh nggak terjaga gitu. Terus ya itu gimana? Pencegahannya? Caranya jadi itu ya, nanti tuh diabetes tuh ya bisa menimbulkan luka gitu ya. Diabetes kalau nggak dirawat tuh nanti pastinya bosok gitu. Jadi lukanya tuh nanti bisa diamputasi, misalkan kakinya tuh nanti diamputasi. Tahu nggak amputasi? Enggak ya, amputasi jadi kayak dipotong lah istilahnya, bahasa gampangnya jadi dipotong gitu kakinya. Misalkan lukanya itu di kaki terus bosok gitu ya, udah jaringnya mati, hitam semua kayak udah mati rasa gitu kakinya. Jadi ya dia nanti bisa diamputasi itu kakinya. Iya, dipotong. Tapi ada yang mau ditanya lagi nggak? Iya. Apa ya belum ngerti kenapa mukanya kok bingung seperti ini? Ya, saya pulang nggak, Bu? Yang mana tuh? Yang cara pencegahan diabetes mellitusnya. Dan hindari makan yang manis nih, terutama ya kayak Neng biasanya sukanya makan apa? Terus makan yang berlemak juga. Terus Fanta, susu gitu. Emang apa? Bukan saya semua. Oh gitu ya. Ya tapi Neng kan sekarang udah tadi dicek gula darahnya agak tinggi ya tadi tuh. Nah sekarang harus dihindari juga tuh makan makanan yang manis. Kemungkinan saya udah masih gejala diabetes apa udah diabetes gitu. Oh belum diketahui sih, tinggal selanjutnya harus periksa ke lab juga tuh, harus tes itunya juga darahnya harus ke lab juga loh. Gitu. Ada gejala yang buat saya diabetes itu bisa nggak buat diabetes? Oh jadi kayak diabetes gitu ya? Itu boleh tuh, nah konsumsinya lebih baik pakai gula yang kayak gitu tuh, kayak propionation, terus diabetes gitu. Nah kamu yang ya bisa diganti aja ya nih mau karena kan ini mah apalagi masih pada muda-muda nih umurnya ya diganti aja nggak? Ada yang mau ditanya ya? Terus tadi kan cara tidurnya ya tinggal makan yang manis ya, terus kayak apa namanya, jangan habis makan tidur itu tuh jangan sampai kayak ini ya sering banget dilakuin. Nah itu nggak bisa, itu jangan. Jadi hindari ya habis makan tidur gitu. Dan juga kayak makan makanan yang berlemak juga, kayak misalnya contoh seblak gitu. Itu hindari juga. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau misalnya habis makan itu Nah itu bisa ditahan aja deh, ditahan aja. Oh ya, apa ya kegiatan sehari-hari aja nih, apa biasanya kerja apa kuliah? Kuliah ya. Oh kalau masih kuliah mah ya udah nyusun skripsi aja. Maksudnya emang ada kegiatan lain selain apa ngerjain tugas itu, kayak misalkan ikut UKM barangkali kayak gitu. Iya kan bisa tuh kayak apa namanya ikutan UKM itu kayak misal gitu ya, intinya harus rajin olahraga juga sih ya. Kalau banyak gerak jangan sampai kayak habis makan tidur. Terus memang kalau habis makan itu kan pastinya ngantuk ya. Itu tuh cara biar kita ngantuk ya, ngelakuin aktivitas yang bisa dilakukan aja deh. Makasih ya Bu ya. Sudah ngerti? Ya sudah ngerti ya. Jadi DMG singkatannya itu diabetes mellitus ya. Kalau misalkan yang tadi GDS gula darah kan, gula darah. Oke, penyakit gula tadi apa coba namanya? Diabetes. Ya, tuh pintar. Oke baik sudah. Oke, ya mari sehat-sehat ya. Terima kasih.
pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Ya, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu ada keluhan apa Ibu? Ini Bu, saya kan dapat informasi tentang cebok bersih. Cebok bersih yang dimaksud itu apa ya Bu? Oh, cebok bersih pada peralatan premium ya Bu? Iya, Bu. Iya, jadi saya jelasin perineumnya dulu ya Bu ya. Iya. Jadi perineum itu tuh, Ibu tahu nggak perineum itu apa Bu? Nggak tahu Bu. Jadi saya jelasin dulu ya Bu ya, perineum itu apa ya? Iya. Jadi perineum itu yaitu daerah antara kemaluan Ibu sampai ke bagian anus Ibu, anus Ibu gitu, kemaluan Ibu ya, ada anus gitu tuh daerah itu. Nah, untuk cebok bersih sendiri itu tuh untuk menjaga kebersihan di area itu tersebut Bu, gitu. Cara melakukannya tuh gimana ya Bu? Oh, jadi cara ngebersihinnya itu, cara cebok bersih yang baik itu tuh dari depan ke belakang Ibu. Kan biasanya banyak orang tuh dari belakang ke depan gitu. Jadi harusnya dari depan ke belakang Ibu, bukan dari belakang ke depan seperti itu. Baik Ibu, yang dimaksud dari depan ke belakang tuh gimana ya Bu maksudnya? Berikan Oh, contohnya. begitu. Iya. Dipraktekin dulu bentar Ibu ya. Boleh, Bu. Jadi ini kan jadi maksud dari depan ke belakang tuh jadi ini ya Bu ya. Nih, jadi kan ini tuh kemaluan Ibu ya. Nah, di sini kan di bagian sini ada anus ya Bu ya. Iya. Nah, dari depan ke belakang itu dari depan sini, dari sini ke bawah ke sini ke bagian anus Ibu kalau cebok itu. Oh, iya. Jadi kan biasanya ada yang dari belakang ke depan ya kayak gini. Nah, itu tuh gak benar, harusnya tuh dari depan ke belakang seperti ini gitu Ibu. Oh, jadi saya selama ini salah ya Bu. Iya. Alasan melakukan dari depan ke belakang itu buat apa ya Bu? Oh, jadi gini, alasannya itu untuk mencegah perpindahan bakteri dari anus ke vagina Ibu atau ke kemaluan Ibu. Kan jadi kalau cebok dari belakang ke depan kan pasti kan kita nggak tahu ya anusnya itu udah bersih atau belum Iya. ketika kebebasannya. Jadi kalau kan bisa aja bakteri masuk ke vagina Ibu atau ke kemaluan Ibu. Nah, jadi alasannya itu supaya tidak ada bakteri dari anus ke kemaluan Ibu atau saluran kemih atau saluran Ibu buang air kecil. Nah, jika kita membasuh dari depan ke belakang, bakteri yang mungkin ada di area anus tidak akan berpindah ke area pembukaan yang bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau misalnya dari depan ke belakang kan jadi bakteri yang di anus kan nggak bakal naik ya Bu ya. Jadi bakal mengurangi infeksi juga mencegah dari infeksi gitu Ibu. Ternyata ada cara yang lebih baik ya Bu. Iya, iya betul Bu. Jadi cebok dengan cara ini bisa membantu menjaga kebersihan area perineum Bu. Jadi area vagina Ibu sampai ke anus Ibu gitu, dan mengurangi risiko infeksi seperti yang tadi dijelaskan. Dan sebaiknya gunakan air bersih saja ya Bu ya, tanpa sabun berpewangi yang dapat menyebabkan iritasi. Oh, baik Bu. Oh baik Bu, jadi nggak perlu sabunnya Bu, air bersih aja sudah cukup. Iya Ibu, air bersih saja sudah cukup, dan usahakan mengeringkan area tersebut setelah dibasuh menggunakan handuk bersih atau tisu lembut bisa membantu menjaga area tetap kering dan mengurangi risiko pertumbuhan bakteri atau jamur. Baik Bu Bidan, saya mengerti sekarang. Jadi selain aram membasuh, penting juga untuk membersihkan area ya Bu. Iya betul Bu, jadi dengan menjaga tetap kering dan bersih, Ibu bisa mengurangi risiko infeksi dan juga mengurangi pertumbuhan jamur seperti yang tadi saya jelaskan Bu. Jadi apakah sekarang Ibu sudah lebih paham? Sudah Bu Bidan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya lebih tahu tentang cebok bersih yang benar. Sama-sama Bu, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya ya Bu ya. Ibu bisa datang kapan aja kalau misalnya ada yang informasi yang Ibu butuhkan atau masih bingung ya. Terima kasih Bu Bidan, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Iya, Bidan. Bu.